Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wicaksono dari kelas saham. Seperti biasa kita akan mereview IHSG dan 5 ulasan saham. Kali ini aku akan pakai software dari Mirai Asset Sekuritas. Berhubung aku udah tahu nih caranya menyimpan chart yang udah kita lukis. Oke, untuk IHSG dia baru aja tembus nih. Tembus supply area-nya. Kalau kita bikin lagi, garis lagi, kita tarik lagi garisnya. IHSG bentuk pattern nih, terlebih waktu dia breakout diikuti dengan volume yang selalu naik. MACD nya pun juga membaik di area positif dan semakin tinggi. Tapi pada Jumat kemarin terjadi profit taking. Itu udah biasa sih, karena dari Senin sampai Kamis IHSG kan bagus terus nih. Wajar kalau hari Jumat itu beberapa ada yang profit taking termasuk asing. Kalau dari segi weekly IHSG malah bagus. Di sini ada resisten nih, dia baru aja breakout dan volumenya juga tinggi. MACD-nya akan berubah ke area positif. Semoga aja minggu depan udah berubah ke positif, lebih bagus lagi. Target IHSG masih sama, yaitu sekitaran 6.360-an ke atas. Akan tetapi berhubung ini candlenya kayak gini dan dia baru aja break, kemungkinan akan retest dulu ke lainnya ini. Kalau dari segi asing masih cukup aman, karena penjualan asing lebih sedikit waktu dia break 3 hari ini, atau 4 hari ini cukup bagus, 4 hari yang lalu. Jika kita tarik sejak ini malah lebih bagus lagi, asing masih akumulasi. Jadi asumsiku untuk IHSG ini akan ada koreksi sehat dulu sebelum mencapai target di 6.360. Oke, kita akan menganalisis saham. Yang pertama saham bola. Oke, untuk saham bola ini cukup bisa kelihatan sih, ini lagi digoreng, bener-bener lagi digoreng. Kenapa? Karena average-nya itu cuma ada di 500-an 20-an ribu. Itu pun akhir-akhir ini. Kalau sebelum-sebelumnya average-nya juga lebih sedikit, bahkan 17 ribuan. Pada saat ini sedang digoreng sih. Tapi kita lihat nih, waktu dia awal mulai akumulasi, yaitu tanggal 22 Juli. Sejak tanggal 22 Juli ternyata udah didistribusikan oleh CP, tapi masih ada akumulasi oleh LG dan juga RF. Kita lihat lagi ketika dia mulai ada profit taking sejak 4 Agustus. Oke, kelihatan banget sejak 4 Agustus emang udah didistribusikan oleh RF. Oke, asumsiku saham bola ini masih akan ada sedikit kenaikan, menyentuh angka 1000-an lah. Hati-hati aja jika dia breakdown EMA 100 di menit ke-15, itu diawasi. Saham selanjutnya yaitu MLPL. Saham MLPL ini cukup bagus, karena kemarin baru aja breakout EMA 20 disertai dengan volume yang cukup tinggi. Dengan MACD-nya pun bagus, mendekati area 0, atau kalau menjadi positif itu lebih bagus lagi. Target kenaikannya di 650-an. Syukur-syukur dia bisa ke angka 800 di titik tertingginya di sini. Kita cek waktu dia awal akumulasi di 30 Juli. Masih diakumulasi oleh RX dan juga MG. Kita lihat Jumat kemarin kayak gimana. Jumat kemarin ternyata MG mengakumulasi sebesar 588.000 lot, sedangkan YU 143. Ini akumulasinya cukup besar. Akan tetapi mengingat yang mengakumulasi adalah MG, ini dipantau aja awal-awal market, dan juga awasi paket time frame yang lebih kecil. Selalu pantau net broker summary-nya, apakah MG udah mulai jualan atau masih diakumulasi. Saham selanjutnya yaitu PRDA. Oke, saham PRDA ini cukup bagus. Di sini ada candle bagus dan juga disertai dengan volume yang tinggi pula. Ini kalau kita bikin ini seperti membentuk pattern. Cuma tinggal nunggu dia breaknya kapan, breakoutnya kapan. Kita langsung cek aja broker summary-nya dimulai ketika dia ada indikasi akumulasi yang dilihat terjaga di EMA 20. Mulai tanggal 3 Agustus. Sejak tanggal 3 Agustus masih diakumulasi, cuma sedikit ada distribusi. Kalau kita hitung-hitung 5 teratasnya ini small distribusi, cuma bisa dikatakan berimbang. Nah, tinggal tunggu aja dia breakout atau enggak, karena setelah candle yang bagus dan juga volume yang tinggi, ada penurunan volume. Ini seperti sedang ambil ancang-ancang. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil di 15 menit, kita bisa tarik garis juga. Kalau pakai time frame yang lebih kecil, ini dia udah breakout, tinggal nunggu yang daily-nya.
Kalau menurutku kalau kamu punya bisa hold dulu. Dengan batas risiko 7.700-an ke bawah itu harus CL. Saham selanjutnya yaitu Baca. Saham Baca ini udah aku bikin kayak gini. Waktu dia naik di tanggal berapa nih? Tanggal 3 Agustus dengan candle yang cukup bagus dan disertai dengan volume MACD-nya pun juga gila-gilaan sih, bagus sih waktu digoreng kemarin. Akan tetapi dia udah mengalami kenaikan sejak area ini, sejak area 420-an sampai ke harga 605. Jadi wajar aja kalau di sini dia banyak shadownya. Kalau kita lihat saham Baca ini dia cuma digoreng aja. Mungkinkah dia kembali ke titik tertingginya di sini? Bisa iya, bisa enggak. Karena kalau kita lihat EMA 20 dan EMA 100 itu baru aja golden cross di sini. Nah, tinggal tunggu aja ini koreksi sehat dengan catatan masih akumulasi. Nah, kita cek waktu dia ada candlenya nih di sini, ada indikasi kenaikan sejak tanggal 30 Juli. Sejak tanggal 30 Juli ternyata udah didistribusikan oleh YP, tapi masih ada akumulasi oleh PD dan juga CC. Kalau hari terakhir gimana? Hari terakhir cukup berimbang namun sedikit distribusi. Kalau kita lihat di menit yang lebih kecil, ini seperti membentuk pattern. Cuma ini ada gagal nih di sini, yang artinya dia masih akan koreksi dulu. Buat kamu yang udah punya dan dalam kondisi untung, silahkan TP dulu sebagian atau TP semua, atau pasang trailing stopnya untuk jaga-jaga kalau dia ada penurunan lagi. Saham yang terakhir yaitu BJTM. BJTM ini dia baru aja breakout area sideways-nya, akan tetapi dia udah masuk area taking profit pada Kamis kemarin. Di channel udah aku himbau untuk silakan bagi yang udah cukup BJTM bisa di-sell dulu. Pada Jumat kemarin BJTM mengalami penurunan. Tapi pakai time frame kecil dia ada penahannya di EMA 100 dan volumenya juga mengecil. Ini juga udah oversold. Kita cek broker summary-nya. Sejak tanggal 4 Agustus. Sejak tanggal 4 Agustus ini masih berimbang lah. Cuma sedikit akumulasi. Untuk hari terakhirnya pada Kamis kemarin itu gimana? Ternyata distribusi oleh BK, tetapi ini masih ada indikasi. Ada kemungkinan untuk BJTM ini mengalami rebound karena ini volumenya lebih kecil daripada hari kemarinnya dan MACD-nya pun masih cukup bagus. Time frame yang lebih kecil 15 menit ini pun ada penahannya di EMA 100. Buat kamu yang nyangkut itu bisa hold dulu. Ada kemungkinan besok Senin, kemungkinan bisa rebound. Kalau dia bisa berhasil naik di atas EMA 100 itu lebih bagus lagi. Dia ada potensi naik untuk menutup gapnya. Itu kalau bisa bertahan di atas EMA 100. Oke, sekian videonya, semoga ini membantu. Like jika kamu suka. Silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau kamu punya pertanyaan lainnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru lagi. See you next time.